Hari gini belum nyiapin investasi untuk masa depan. Yakin? Ayo sini gua tunjukin. Halo teman-teman, apakah kalian pernah berpikir untuk mempersiapkan keuangan di masa depan? Salah satu caranya adalah berinvestasi. Namun, masih banyak orang berpikiran bahwa investasi itu sulit, mahal, dan berisiko tinggi. Tapi, jika kita pahami dengan sesama, investasi itu adalah salah satu langkah cerdas untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Yuk, kita ulik sama-sama. Jadi, investasi itu adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi, investasi itu berbeda dengan menabung ya. Menabung sendiri itu bertujuan untuk menyimpan uang. Nah, sedangkan investasi ini bertujuan untuk mengembangkan nilai uang agar dapat mengalahkan inflasi. Sebagai contoh nih, jika uang hanya disimpan di rumah atau tabungan ataupun di bank, nilainya bisa berkembang karena harga barang terus meningkat. Melalui investasi, uang itu memiliki peluang untuk bertambah nilainya. Jadi begitu. Kalian belum tahu teman-teman, ada apa aja jenis investasi yang ada di Indonesia ini. Nah, aku mau kasih tahu nih. Yang pertama ada deposito. Deposito itu cocok bagi pemula karena resikonya rendah, tapi keuntungan yang diperoleh juga relatif kecil. Yang kedua ada reksadana, yaitu dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional sehingga lebih praktis bagi pemula. Nah, yang ketiga ada saham. Di sini saham memberikan potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi resikonya juga tinggi karena harga itu bisa turun atau bisa naik. Yang keempat ada emas, sering dipilih sebagai investasi jangka panjang karena nilainya cenderung stabil. Yang kelima ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan tertentu. Nah, dari kelima itu kalian perlu pelajari dari kelima itu karena dari kelima itu mempunyai karakteristik dan kebutuhan atau kemampuan yang berbeda-beda. Investasi ini memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau mempersiapkan dana pensiun. Dan yang kedua adalah melindungi nilai uang dari inflasi tentunya. Dan yang ketiga, membangun kebiasaan mengelola keuangan secara disiplin. Bagi pemula, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Dan yang kedua, kenali profil resiko dari diri sendiri. Dan yang ketiga, melalui dengan modal kecil secara rutin. Dan yang keempat, pelajari instrumen investasi sebelum membeli. Dan yang kelima, gunakan platform investasi yang legal dan diawasi oleh pemerintah atau OJK. Jadi, yang terpenting teman-teman, jangan mudah tergiur dengan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, karena bisa merupakan penipuan. Oke, kesimpulannya investasi bukan hanya untuk orang yang sudah kaya, tetapi juga bisa dimulai oleh mahasiswa maupun siapa saja yang ingin mempersiapkan masa depan. Dengan memahami dasar-dasar investasi, memilih instrumen yang sesuai, dan berinvestasi secara konsisten, dan kita dapat membangun keuangan yang lebih baik. Ingat, investasi yang terbaik bukanlah investasi yang menghasilkan keuntungan paling besar, namun yang dilakukan secara tujuan, berkemampuan, dan dilakukan secara konsisten. Yuk, kita mulai investasi sama-sama. Semakin cepat kita berinvestasi, semakin besar peluang kita untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Yuk kita mulai investasi dengan cerdas, aman, dan sesuai kebutuhan. Let's go!